Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko pada industri bank. Baiklah, untuk pertama, perkenalkan nama saya Takbiratu Habibullah dengan NIM 1905-1109 akan menjelaskan jenis-jenis risiko yang ada di dalam perbankan. Yang pertama adalah risiko kredit, yaitu risiko yang timbul karena kegagalan kreditur dalam memenuhi kewajiban ke bank. Yang kedua itu risiko pasar, yaitu risiko yang muncul karena adanya perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi posisi neraca dan rekening administratif. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko yang timbul karena ketidaksanggupan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo yang berasal dari aset likuiditas. Yang keempat yaitu operasional, yaitu risiko yang muncul karena tidak berfungsinya pasar internal dan adanya masalah eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank. Yang kelima yaitu risiko hukum, yaitu tuntutan hukum yang diterima oleh bank dan adanya kelemahan bank dalam yuridis. Yang keenam yaitu risiko reputasi, yaitu pandangan negatif dari stakeholder karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap bank. Yang ketujuh yaitu risiko strategik, yaitu risiko yang timbul karena adanya kegagalan pihak bank dalam menentukan strategi yang tepat dalam menjalankan operasi mereka. Yang kedelapan yaitu risiko kepatuhan, yaitu risiko yang diterima oleh bank karena pihak bank tidak mematuhi peraturan ada dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu cara mengelola risiko dalam industri perbankan. Yang pertama itu risiko kredit, yaitu dapat memberikan profil risiko kredit tersebut pada perbankan. Yang kedua yaitu risiko pasar, dapat dikelola dengan cara mengelola risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Yang ketiga yaitu risiko operasional, dapat dikelola dengan cara mengidentifikasi semua parameter yang mempengaruhi pengelolaan operasional dalam bank. Yang keempat yaitu risiko likuiditas, yaitu dapat dikelola dengan cara best practice dan adanya penyempurnaan bingkai kerja dalam sistem perbankan. Selanjutnya yaitu risiko hukum, dapat dikelola dengan cara menganalisis semua risiko hukum dan memantau risiko hukum tersebut dalam perbankan. Selanjutnya yaitu risiko strategik, yaitu dapat dikelola dengan cara membuat perencanaan kembali tentang menetapkan strategi baru dalam menjalankan operasional bank. Yang ketujuh yaitu risiko kepatuhan, yaitu dapat dikelola dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan ekspor kredit. Yang ke-8 yaitu risiko reputasi, dapat dikelola dengan cara mencatat semua kejadian yang berkaitan dengan risiko reputasi. Sekian dari saya, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Diamarita. Kepada Sri Diamarita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Diamarita, NIM 19059107. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Takbir sebelumnya. Selanjutnya yaitu keuntungan dan hambatan manajemen risiko pada bank. Keuntungan yang didapatkan oleh bank dari manajemen risiko yaitu bank memiliki kemampuan dalam ketahanan aset dalam waktu yang lebih lama. Bank mampu memonitor informasi dengan mudah sehingga bank mampu memprediksi semua kemungkinan yang ada dalam aktivitas bank. Lalu, bank dapat meningkatkan shareholder value bank dan memberikan gambaran kepada pihak bank dalam melihat kemungkinan kerugian di masa depan. Dan yang terakhir, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan dengan informasi yang akurat yang didapatkan dari proses manajemen risiko yang berlaku. Lalu hambatannya yang diperoleh oleh pihak bank itu pengawasan dalam manajemen risiko perbankan tergolong dalam kategori rendah. Skill sumber daya manusia rendah yang masih kurang siap dalam menjalankan seluruh aktivitas yang ditentukan dalam manajemen risiko. Lalu, risiko yang diterapkan oleh pihak bank masih dalam sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh manajemen risiko perbankan yang telah diterapkan. Lalu selanjutnya ada dampak penerapan manajemen risiko pada perbankan. Yang pertama yaitu struktur perbankan yang sehat, lalu sistem pengawasan yang independen dan efektif. Yang ketiga, industri perbankan menjadi kuat, dan yang terakhir adanya perlindungan konsumen.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.